Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita kembali lagi untuk membahas seputar dunia industri perhotelan. Nah, kali ini kita masuk di front office departemen dan saya sudah ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah Aku Hikmah Yunita, aku ingin menjelaskan tentang resepsionis. baik. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu, misalkan dari proses sekarang di hotel apa, kemudian misalkan perjalanan karirnya dulu. Baik, aku bekerja di Hotel Grand Praba Hotel Lampung. Itu dari start 2015. Itu aku di bulan Februari sampai sekarang 2020 sampai di bulan Juli. Itu aku nggak naik jabatan dulu, itu aku harus step by step. Dari 8 bulan itu kita harus di training dulu di restoran, kemudian kita harus kasir, baru kita naik jabatan sebagai resepsionis. Seperti itu. Berarti sekarang sudah di resepsionis Dan merangkap admin. Baik, kita bahas dulu mengenai tentang front office. Nah, untuk di front office sendiri biasanya ada tugas dan tanggung jawabnya. Silakan disampaikan ke siswa-siswi atau rekan-rekan semua. Baik, aku akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis. Ya, yang pertama kita harus menyapa tamu dengan baik, kemudian kita menerima reservasi secara telepon maupun walk-in, dan kemudian kita menangani tamu secara check-in maupun check-out. Sudah aja. Nah, kemudian untuk yang proses check-in dan check-out tersendiri biasanya itu ada tamu yang walk-in guest langsung, dan by OTA. Nah, untuk prosesnya tersendiri itu berbeda atau sama? Sebenarnya kita untuk registrasinya kita sama, kemudian kita untuk paymentnya aja kita sangat berbeda. Kalau misalkan OTA maupun Traveloka, travel agent yang lainnya, itu kita biasanya via by transfer ataupun kita kadang buka paid hotel. Kemudian kalau misalkan Traveloka paid hotel itu kita bayarnya secara kayak walk-in. Kemudian kalau misalkan dia secaranya transfer, itu biasanya kita langsung ke travel agentnya atau Travelindo-nya atau Travelokanya. Kemudian kalau secara walk-in itu biasanya itu langsung bayar di tempat ataupun paid hotel. Hotel sendiri. Baik. Nah, terus selanjutnya biasanya sebelum misalkan pertama kali jika ingin menjadi seorang front office itu apa syarat-syarat harus dipenuhi? Pertama sih kita harus skillnya kita harus ramah, kemudian groomingnya yang baik, kemudian kalau untuk bahasa Inggris kita pasif. Yang penting kita punya attitude yang baik, ramah, dan pada intinya kita harus rajin juga. Nah, selanjutnya adalah ada hal-hal tersendiri, misalkan hal yang paling menyenangkan selama bekerja menjadi seorang FO. Ya, aku sudah ngalamin. Yang pertama, hal yang menyenangkan di resepsionis itu yang pertama kita banyak dikenal tamu, maupun itu dari government, member maupun dari corporate lainnya, kita sangat dikenal. Dan kita juga mudah mengenali tamu-tamu asing, tamu-tamu dari luar kota atau dalam kota. Itu pun kita banyak mengenal tamu berbagai macam karakteristiknya. Nah, biasanya ketika di FO tersendiri ada tidak semua tamu kita di setiap hotel kemudian proses dalam beroperasional itu berjalan dengan baik. Biasanya ada kendala tersendiri. Nah, contohnya seperti apa jika di FO tersendiri? Kalau kita kendalanya sih kendala apa nih? Misalkan yang pertama antara karyawan terlebih dahulu. Oh iya. Kayak antara resepsionis sama housekeeping gitu. Ya, bisa. Kita biasanya kita di sistem programmer. Kayak seumpama mereka sebenarnya kamar tuh sudah ready, cuman tiba-tiba tamu walk-in, check-in, itu tamunya sudah mau masuk kamar, itu ternyata kamarnya belum ready. Itu kadang kita benar-benar berseberangan sama housekeeping. Dan yang kedua itu biasanya kita AC. Kita udah follow up ke engineeringnya, dan engineering sudah mengiyakan, cuman tamunya tetap komplain dan kita harus pindahkan kamar lain gitu. Arti untuk cara mengatasinya
Mengatasinya, mengatasi tamu. Nah, mengatasi misalkan jadian tamu komplain, Kita memindahkan atau malah langsung memindahkan tidak, tamu. kita harus meminta maaf sebelumnya. Kemudian kalau emang ketidaknyamanan menurut tamu itu tidak nyaman, kita harus ngambil ahli atau change room, ataupun kalau emang kamarnya sudah full sesuai kayak beliau memesankan superior room, ternyata superior roomnya full, kita harus up ke tipe deluxe. Itu kita tidak harus menerima atau menambahkan charge untuk tamu. Iya. Berarti itu tetap dengan harga yang sama supaya tamu tidak komplain. Baik. Nah, biasanya nih kami antar tamu ya. Nah, di FLO itu sendiri ada tantangan tersendiri atau tidak menjadi seorang FO? Kenapa memilih di front office assistant? Kalau untuk tantangan sih nggak ada. Cuman aku tuh punya apa ya? Punya berkeinginan berwawasan berwawasan luas. Aku tuh malahan ingin mencoba resepsionis itu seperti apa sih, kemudian F&B service itu seperti apa sih. Jadi berpengalaman itu nggak di situ aja sih. Jadi general harus bisa menguasai semua. Karena di dunia pariwisata atau perhotelan itu kita harus tahu semua para wisata itu hotelnya itu mempunyai departemen masing-masing. Kita harus mencoba. Jadi kita harus satu persatu kita harus mempunyai pengalaman. Nah, lanjut kita masuk ke reservasi. Proses reservasi, silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Apa sih proses reservasi? Kemudian, nah di sini kan ada yang namanya formulir-formulir. Ini bisa dijelaskan satu persatu. Baik, aku sebutkan aja kalau untuk Hotel Grand Prabah kita mempunyai 2 form. Aku bakal kasih tahu. Kalau yang ini untuk form registrasi form. Jadi kalau misalkan kita prosedurnya ini kan ada apa sih namanya name, kemudian KTP, alamat, kemudian nomor telepon. Itu kita lebih baik ngambil fleksibelnya aja. Jadi kita minta fotokopian KTP-nya, kemudian kita catatkan nomor telepon sama tanda tangan. Untuk selebihnya kita bakal melengkapi untuk di sistem program atau sistem online gitu. Kalau untuk room reservasi tersendiri kita ada. Kalau yang ini kita ada, itu biasanya kita melalui telepon atau walk-in. Cuman ini formnya kurang lengkap ya. Ada satu lagi. Kalau yang ini kita ada name-nya, address-nya, itu kita harus melengkapi tamu itu atas nama siapa, kemudian alamatnya itu dari mana, sebabnya dari Bandung ataupun pokoknya dari kota-kota. Kemudian kita harus pastikan tanggal dia check-in atau check-out, kemudian kita harus check-in itu di atas jam 12. Kemudian kita harus supply ketersediaan kamar, itu seumpama kita tersedianya superior ataupun deluxe, kita harus mengecek reservasi sebelumnya karena takut tiba-tiba tamunya memesan kita overload. Kita harus menjelaskan bahwasannya ketersediaan kamarnya di tipe ini loh Pak gitu. Kemudian jangan lupa untuk meminta nomor teleponnya dan ingin via pembayarannya via by transfer atau via walk-in begitu. Baik. Untuk penggunaan formulir tersendiri, biasanya pengisian formulir itu diisi pas langsung tamu berada di tempat, atau misalkan kita menyalin data-data tamu, misalkan tamu yang sudah sering menginap di hotel. Biasanya sih kalau misalkan tamu yang awal-awal baru tamu mau check-in, kita harus menerima KTP, itu yang lebih lengkap. Kalaupun emang via by telepon, itu tadi aku sudah jelaskan dia dari mana, kemudian check-in tanggal berapa, dan check-in tanggal berapa, itu kita harus lebih detail karena emang itu kan tamu tuh dari luar, kita tidak tahu tuh dari telepon soalnya. Baik. Nah, yang terakhir ada pesan-pesan atau misalkan nasihat buat siswa-siswi atau misalkan orang-orang yang ingin dan baru belajar tentang industri perhotelan tersebut. Baik, untuk adik-adik ataupun nanti yang ingin meneruskan karirnya seperti saya, itu kita harus tetap belajar, tetap semangat, dan kita harus tetap mencari tahu
mencari tahu tentang dunia perhotelan atau di bidang kepariwisataan tersebut. Khususnya di resepsionis ya, kita harus juga yang pertama berkarir. Yang pertama itu kita harus skill, kemudian groomingnya yang bagus, yang baik. Kemudian kita harus, kalau untuk bahasa Inggris sih pasif, nanti kita bakal bisa belajar kembali. Kemudian penguasaan ilmu kita harus dikuasai juga, maupun materi maupun praktek. Sudah itu aja. Baik, pokoknya harus balance ya kak ya? Iya, pokoknya untuk adik-adik kita tetap semangat untuk berkarir. Menuju masa depan itu sangat sulit. Ya, baik. Butuh proses. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Kak Hikmah sudah berbagi informasi mengenai industri perhotelan di bagian front office section. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu video tentang industri perhotelan selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam.